Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu tentang berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Namun sebelumnya, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya boleh kami lakukan dan kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berkati kami dimanapun berada, Tuhan sertai dan pelihara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kristus merupakan sang mempelai pria orang percaya. Kedatangan Yesus Kristus dinantikan oleh setiap orang percaya, sebab kedatangannya membawa berkat yang telah dijanjikan yang membuat kita bersukacita. Dalam hal ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa Yesus Kristus akan menggenapi janjinya untuk datang menjemput sang mempelai wanita, yaitu gerejanya. Oleh karena itu, Paulus mengingat kepada jemaat Tesalonika untuk berjaga-jaga menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Paulus menyampaikan kepada jemaat Tesalonika bahwa kedatangan Tuhan itu diibaratkan seperti datangnya pencuri di malam hari, yang berarti bahwa waktu kedatangan Tuhan tidak bisa diduga dan tidak disangka-sangka. Sebagaimana seorang pencuri yang hendak mencuri, maka tidak akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Kedatangan Tuhan tidak seseorang pun yang dapat mengetahui tanggalnya. Mengenai pengajaran Tuhan tentang kedatangannya yang tak terduga untuk gereja, hal tersebut telah dinyatakan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Yang kedua, makna kedatangan Tuhan. Hari Tuhan berawal pada saat manusia mengharapkan tibanya saat damai dan keamanan. Sekarang ini banyak orang merindukan datangnya Ratu Adil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jangkabaya. Kedatangan Ratu Adil diyakini akan membawa kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi manusia. Ratu Adil yang dinantikan yakni Yesus Kristus yang datang kedua kalinya. Kedatangan Yesus kedua kali bermakna sebagai waktu penghukuman Allah terhadap segala yang jahat. Semua orang tidak akan luput dari hari penghakiman dan penghukuman, seperti seorang perempuan hamil yang tidak bisa menolak rasa sakit bersalin. Tetapi, di lain pihak, kedatangan Tuhan Yesus bagi orang percaya merupakan hal yang paling dinantikan karena akan mengangkat orang percaya dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sebagai orang yang tidak hidup dalam dosa dan pemberontakan yang digambarkan sebagai anak dan terang yang tidak hidup dalam kegelapan. Dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-4 sampai 5. Dan tidak akan menerima murka Allah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Dan saat pengadilan nanti tinggal menunggu upah atas pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan namanya. Hal yang ketiga, persiapkan diri untuk menyambut Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan seumpama pencuri, tidak ada yang tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus tetap berjaga, tidak tertidur sehingga dapat menyambutnya. Kata berjaga-jaga dalam Yunani berarti tetap sadar dan waspada. Dalam penantian menyambut kedatangannya, pastilah kita mendapat serangan dari si jahat. Ibarat orang sedang jaga malam, rasa kantuk menyerang kita. Untuk menangkal serangan si jahat, maka kita perlu mempersiapkan diri dengan menggunakan peralatan perang, yakni berbaju jirahkan iman dan kasih, serta berketopongkan pengharapan keselamatan. Jangan sampai kita tengah tidur dan lengah tertidur, sehingga ketika Tuhan Yesus sang mempelai datang, kita tidak bisa menyambutnya. Artinya adalah, jangan sampai kita dikalahkan oleh berbagai godaan si jahat, yang akhirnya membuat diri kita cemar
dan tidak layak lagi menerima atau menyambut kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sangat dinantikan oleh semua orang percaya karena membawa sukacita. Tetapi kedatangannya yang perlu kita lakukan untuk menyambut kedatangannya adalah kita harus senantiasa siap dan waspada serta memperlengkapi diri dengan perlengkapan persenjataan perang karena kita akan melawan si jahat dan menjauhkan kita dari pencobaannya. Jangan tertidur dan tetap terjaga agar kita dapat menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu waspada, dan selalu menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya ke bumi ini. Karena kedatangan Tuhan Yesus adalah sukacita yang sangat besar bagi setiap orang percaya. Yang mana ketika kami percaya, kami semuanya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.